Lahan kosong seluas 100 meter di Jalan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara terbakar. Api cepat membesar dan membakar ilalang dan rerumputan kering di lokasi. Akibat terbakarnya lahan itu, Jalan Rorotan sempat diselimuti asap pekat dan mengganggu aktivitas warga. Bahkan asap juga menyebar ke permukiman warga. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 jam kemudian, setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Menurut warga, kebakaran itu sudah keempat kalinya terjadi dalam 1 bulan dan diduga akibat cuaca panas. Kenapa lahan kosong perumahan? Ya sering terjadi ini. Udah berapa kali sih Pak? Ini udah terjadi keempat kali. Keempat kali? Iya, dalam sebulan. Dalam sebulan itu iya. Apinya gede atau bagaimana? Ya api lumayan gede, belambir pun dikerahkan banyak Pak. Warga berharap agar pemilik lahan membersihkan rumput liar yang sudah tinggi dan mengering agar tidak kembali terbakar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kebakaran hebat terjadi di toko vulkanisir ban yang berada di ruas Jalan Raya Cigasong, Sukahaji, Majalengka, Jawa Barat. Mengakibatkan kepulan asap hitam membumbung tinggi. Api semakin membesar setelah ditiup angin kencang dan bahan yang mudah terbakar di lokasi sehingga menyulitkan petugas damkar dan Satpol PP Majalengka. Kebakaran hebat yang terjadi di toko vulkanisir ban akibat konsleting listrik lalu menyambar serbuk ban yang berada di bagian belakang. Menurut Juda, salah satu karyawan menjelaskan api berasal dari konsleting listrik lalu menyambar bubuk ban sehingga api terus membesar. Jadi dari listrik, ya bunyi gitu, cuma pas nempelnya di serbuk. Ya serbuk langsung nyala, udah susah Iya. Kepala Bidang Damkar dan Pol PP Majalengka Puja menjelaskan dari hasil bubuk ban. Kami tadi berawal dari konsleting listrik, lalu menyambar ke serbuk ban dan akhirnya menimbulkan kebakaran yang cukup. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam musibah itu, namun pemilik ban vulkanisir mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di pabrik pembuatan helm di Kampung Nawing, Kecamatan Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Asap hitam pekat membumbung dari pabrik produsen helm tersebut. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan meludeskan seluruh pembuatan bahan baku helm di dalam pabrik. 4 unit pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Sejumlah karyawan yang saat itu tengah bekerja pun panik menyelamatkan bahan baku helm yang belum terbakar yang ada di dalam bangunan pabrik. Tidak hanya itu, api juga merembet hampir ke mukiman warga, hingga membuat panik warga. Kendalanya suplai air, airnya terlalu jauh sumber airnya, dan jalur cuma dapat satu akses untuk masuk unit, cuma satu mobil. Api berhasil dipadamkan setelah 4 jam proses pemadaman. Namun penyebab kebakaran masih diselidiki petugas kepolisian Rumpin. Dari Bogor, Iwan Setiadi, iNews melaporkan. Kecelakaan di Jalan Penghubung Bojonegoro, Jawa Timur dengan Blora, Jawa Tengah terjadi pada Rabu malam. Kerasnya tabrakan yang melibatkan 3 kendaraan yakni truk, mobil, dan motor membuat motor terbakar dan pengendaranya tewas di lokasi kejadian. Korban tewas pelajar berusia 17 tahun berinisial RR asal Kecamatan Padangan dan kecelakaan tersebut ini adalah akibat sopir mobil berinisial STN mengantuk yang membuat mobil oleng dan melewati marka jalan. Di saat bersamaan, melaju beriringan motor yang dikendarai oleh korban dan truk yang dikendarai oleh JP 29 tahun karena jarak yang sudah dekat. Tabrakan ketiga kendaraan pun tak terhindarkan. Korban tewas dan terluka langsung dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Kalitidu. Sebuah pohon setinggi 1,5 meter yang menjadi pembatas jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat tumbang ke jalan. Petugas berupaya memotong dan juga mengevakuasi batang pohon agar bisa dilintasi kembali. Batang pepohonan yang menutup jalur bus Transjakarta juga membuat perjalanan bus sempat terganggu. Kemacetan panjang dari Pesing menuju Cengkareng pun tak terhindarkan.
jenis apa komandan yang tumbang? Kalau untuk jenisnya sepertinya mahoni. Ini memang pohon sudah tua atau seperti apa komandan? Beginilah suasana ketika puting beliung menerjang Dusun Pendowo, Temanggung, Jawa Tengah. Angin bertiup kencang dan merusak bangunan rumah milik warga. Warga sempat histeris melihat atap-atap rumah warga berterbangan. Tidak ada warga yang terluka terkena atap seng, namun sebuah mobil tertimpa seng. Itu tadi kencang anginnya, Bu? Iya, kencang sekali. Kencang banget, Iya. Bu? Lamanya berapa lama, Bu? Kira-kira nggak ada 5 menit. Cepet berarti? Iya. Saya keluar rumah sudah nggak ada kok anginnya, sudah. Oh, gitu. Seng sudah kabur semua. Pada saat bersamaan puting beliung juga menerjang wilayah Desa Sanggrahan dan Desa Tegalan. 10 rumah rusak di 3 wilayah tersebut. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Seorang pekerja konstruksi tewas mengenaskan tertimpa dinding beton sebuah ruko milik salah satu warga di Kota Pasuruan, Jawa Timur. Korban M. Dahlan merupakan seorang warga desa Rejo Slamet, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Insiden terjadi saat korban bersama temannya memasang pintu toko sekaligus melakukan pengoboran pada blok gantung yang terbuat dari beton. Nahas, blok gantung tersebut ambruk menimpa korban. Seketika korban meninggal di tempat kejadian, kemudian dilarikan ke RSUD R. Sudarsono. Kurang hati-hati atau kurang waspada, ternyata ketika makan itu kita perhatikan kekuatan dari tempat yang untuk masang rolling tadi ternyata ada kelemahan. Jenazah korban dibawa pulang ke rumah duka, sementara ruko tersebut sudah terpasang garis polisi dan kasus masih dalam tahap penyelidikan petugas. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Dalam video amatir yang direkam oleh sejumlah orang, seorang pengusaha di Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara melepaskan tembakan senjata api jenis pistol ke atap kantor miliknya hingga 7 kali. Aksi pengancaman yang direkam warga ini pun viral di media sosial. Pelaku yang terbakar emosi ini bahkan tidak mengindahkan bujukan teman wanitanya untuk tenang. Pelaku berinisial RS bahkan terus mengumbar kata-kata jika pistol yang digenggamnya didapat dari Kapolda. Ini dari Kapolda, Pak. Belum tahu. Tersangka yang berinisial RS itu sudah ditangkap oleh Polrestabes Medan dan statusnya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Pengusaha koboi ini kini ditahan di Mapolrestabes Medan dan terancam pidana Undang-Undang Darurat tentang Kepemilikan Senjata Api. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Nur Rasid, iNews melaporkan. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan ya dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjita Karamai. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony.
Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Setelah melakukan proses penyidikan dan memeriksa 28 orang saksi, termasuk para korban, serta melakukan serangkaian gelar perkara, penyidik Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya menetapkan 1 orang tersangka terkait kasus body checking tanpa busana yang diduga dilakukan oleh panitia ajang kontes kecantikan Miss Universe pada tahun 2023. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan 1 orang yang ditetapkan tersangka tersebut berinisial ASD alias S dan saat ini sudah ditahan di Rutan Mapolda Metro Jaya. Telah menetapkan sejauh ini atau sementara ini sebanyak 1 tersangka dengan inisial ASD ya, alias S, dan tentunya ini masih proses berjalan terus secara stimulan dan bersinambungan. Tentunya kita masih menunggu progres perkembangan dari ini. Kasus ini mencuat setelah seorang korban melaporkan dugaan kekerasan seksual berupa body checking tanpa busana yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Miss Universe Indonesia tahun 2023 ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati melaporkan. Dua pelajar siswi sekolah menengah pertama di Deli Serdang, Sumatera Utara terlibat perkelahian dan menjadi tontonan teman-temannya serta terekam kamera temannya. Dalam video berdurasi 46 detik memperlihatkan kedua pelajar siswi SMP ini terlibat perkelahian di salah satu bangunan kosong milik PTPN 2 di kawasan Jalan Besar Kelambir 5 Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga perkelahian diakibatkan adanya saling ejek di antara keduanya. Setelah beredar video perkelahian tersebut, perangkat desa menyebutkan keduanya kini telah berdamai. Informasi sudah berdamai di Polsek Hamparan Perak. Kemarin dilaksanakan perdamaian, kita klarifikasi tentang kejadian tersebut. Jadi kita tinggal menunggu kedua belah pihak untuk datang di desa tentunya nanti untuk apa? Kasus viralnya perkelahian antara kedua siswi sekolah menengah pertama ini sudah ditangani kepolisian Polsek Hamparan Perak. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Gara-gara terpengaruh konten media sosial, belasan murid SD di Situbondo, Jawa Timur nekat melakukan aksi menyayat tangan. Mereka nekat melukai tangannya sendiri menggunakan GD Astik atau alat pengukur gula darah yang dibeli dari salah seorang pedagang keliling di daerah sekitar area sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Situbondo menerbitkan surat edaran ke sejumlah sekolah dasar maupun SMP di Situbondo. Jika ditemukan kasus serupa, maka pihak sekolah wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan. So, kami juga minta untuk ditulis di situ, ya semacam shipping lah, coba ngecek dari penjual itu, paman-paman yang jual itu, karena itu alatnya itu yang di sekolah yang kejadian itu dijual. Nah, mereka menonton tanpa filter, mereka menonton tanpa tahu bahwa ini bahaya atau tidak, ini pantas atau tidak, ini baik atau tidak. Nah, semua itu tanggung jawab orang-orang dewasa di sekitarnya. Fenomena belasan murid melukai diri bermula dari seorang murid yang lengannya dipenuhi luka goresan tidak wajar. Mengetahui hal tersebut, seorang guru melaporkan kepada kepala sekolahnya. Dari Situbondo, Rizky Amirul, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Seorang perempuan bernama Dini Sera Afriani tewas setelah mendapat penganiayaan oleh kekasihnya. Jenazah korban diautopsi di kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Sebelum meninggal, korban bersama kekasihnya berada di sebuah klub malam di Surabaya. Ditemukan sejumlah luka lebam di bagian paha dan bekas ban mobil di bagian lengan korban. Diduga korban dan kekasih cekcok di tempat klub malam. Pihak kuasa hukum juga memiliki bukti video korban sebelum meninggal tergeletak di basement mall tempat klub malam berada. Terduga pelaku merupakan anak seorang anggota DPR RI. Mas itu apakah benar
sebelum dibawa ke rumah sakit dimasukkan bagasi, Mas? Dia sudah melihat ada orang atau perempuan apalagi yang sudah tidak sadarkan diri, harusnya dia melakukan upaya preventif. Artinya penyelamatan awal, ngecek dulu apakah dia masih sadar dan juga memanggil kepada aparat penegak hukum terkait. Pihak keluarga korban berharap kasus ini dapat diusut dengan tuntas tanpa pandang bulu. Polisi memeriksa 5 rekaman CCTV di klub. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kasus dugaan penganiayaan Dini Sera Afriyanti, wanita berusia 29 tahun hingga tewas di tempat hiburan malam di kawasan Surabaya Barat masih terus dilakukan. Hingga saat ini ada 15 orang saksi yang diperiksa Satreskrim Polrestabes Surabaya, termasuk R, pacar korban yang saat kejadian bersama korban. Selain itu, polisi juga memeriksa rekaman CCTV yang ada di sekitar TKP. Sementara polisi belum bisa memastikan apa penyebab kematian korban karena masih menunggu hasil otopsi yang dilakukan oleh Lab4 Polda Jatim. Kami masih pendalaman, jadi dari kemarin kita ada olah TKP awal, kita mencari saksi maupun beberapa alat bukti guna mendukung perkara ini. Nah, hingga sampai tadi malam kami mengajukan otopsi kepada korban, di mana baru selesai jam 4 subuh pagi tadi, dan kami masih menunggu hasil dari otopsi korban DS ini. Sebelumnya seorang wanita bernama Dini Sera Afriyanti tewas diduga dianiaya di sebuah tempat hiburan malam di kawasan Surabaya Barat. Korban diduga dianiaya saat keluar dari tempat hiburan malam bersama R, kekasihnya. Dini Sera Afriyanti meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit. Warga Dusun 4, Desa Kuala Indah, Kecamatan Seisuka, Batubara, Sumatera Utara dikejutkan dengan jasad wanita yang menjadi tulang di hutan pinggir pantai Batubara, Sumatera Utara. Peristiwa pertama kali diketahui oleh seorang pengembala sapi yang curiga dengan sepeda motor yang terparkir di sekitar lokasi beberapa hari. Lantaran curiga dengan adanya bau busuk, pengembala sapi kemudian menemukan jasad manusia yang telah menjadi tulang. Tim Inafis yang tiba di lokasi kemudian mengevakuasinya ke Rumah Sakit Umum Daerah Batubara. Jadi itulah kami cari di sini. Aku udah pulang juga. Inilah mencium bau. Bau enak ya? Bau nggak enak. Jadi itulah kami dekati, tengok orang. Di TKP memang ditemukan adanya kerangka manusia yang diduga itu atau yang diperkirakan berjenis kelamin laki-laki. Kondisi mayat di TKP pada saat ditemukan tinggal tulang belulang. Diduga jasad manusia yang menjadi tulang tergeletak selama lebih dari 1 bulan. Polisi masih menunggu hasil otopsi untuk memastikan penyebab korban meninggal dunia. Dari Batubara, Fardi PLK, iNews melaporkan. Keberadaan ikan hiu tutul di muara sungai Desa Bumi Harjo, Jepara, Jawa Tengah mengundang perhatian warga. Ikan hiu tutul dengan panjang 6 meter ini semula tersangkut jaring nelayan saat mencari ikan di tengah laut. Karena kesulitan melepas jeratan jaring, nelayan memutuskan menarik ikan hiu tutul ke muara sungai. Para nelayan berupaya menyelamatkan ikan hiu tutul dengan melepas kembali ke tengah laut. Namun terkendala kondisi air muara sungai tengah surut. Ikan ini terkena jaring jenis jaring lowang. Jaring tersebut tidak dapat dilepas dan ditarik sampai ke darat, terus dilepaskan ke darat. Setahu saya seperti itu kronologisnya. Nah, itu posisi ditemukannya di tengah laut, di perairan Mabang. Langkah para nelayan melepas ke tengah laut batal dilakukan setelah mendapati ikan hiu tutul mati. Diduga kematian ikan tutul mati ini karena terlalu lama berada di muara sungai yang dangkal. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Hai, namaku Greenie.
Rini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Harga beras di pasaran terus meningkat selama beberapa bulan terakhir. Kenaikan harga beras disebut-sebut akibat kemarau panjang serta berkurangnya pasokan beras. Meski demikian, ketersediaan stok beras di beberapa wilayah di Jabodetabek masih normal. Salah satunya di wilayah Depok, Jawa Barat. Stok beras di pasar swalayan dan pasar tradisional masih normal dan tidak ada pembatasan maksimal pembelian. Namun, tidak menutup kemungkinan pembatasan maksimal pembelian beras akan diberlakukan jika ada perubahan perilaku pembeli atau permintaan masyarakat yang meningkat. Pembatasan sendiri saat ini sih belum ada, jadi kita masih juga memberikan keleluasaan konsumen untuk membeli stok berasnya, kecuali beras-beras subsidi ya, yang memang masih kita batasi. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan jika nanti ada perubahan perilaku dari customer yang menjadi lebih antusias, kita juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa membatasi stok pembeliannya. Kenapa? Karena kita juga pengen menjaga harga yang terjadi di luar juga bisa tetap aman. Sementara itu, menanggapi tingginya harga beras yang mencapai Rp13.000 per kilo, Ketua Koordinator Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan atau KRKP Said Abdullah menyebutkan tingginya harga beras ini bukan hanya disebabkan adanya El Nino atau kemarau panjang, melainkan dalam 2 tahun terakhir produksi petani tidak mengalami kenaikan karena menurunnya luas area panen hingga maraknya konversi lahan tanam yang terus berlangsung. Pengaruh dari menurunnya luas area panen menjadi salah satu komponen penting ya. Selain produktivitas sendiri tidak cukup bergerak tinggi ya. Nah, luas area panen ini dari waktu ke waktu memang berfluktuasi dan cenderung menurun, terlebih dengan di tahun ini ya, karena ada tadi kekeringan yang panjang, maka area panen dan tanam dan panen kita menjadi lebih sedikit, sehingga menjadi wajar kemudian kalau produksinya terbatas. Meski stok normal, harga beras di pasar swalayan maupun pasar tradisional masih mengikuti harga eceran tertinggi yang sesuai dengan ketetapan pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan berdasarkan pemantau satelit cuaca merupakan kabupaten dengan beberapa kecamatan yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Bahkan kabut asap yang melanda kota Palembang merupakan kabut asap kiriman dari Kabupaten Oki. Tak ingin angka kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat, Kapolda Sumatera Selatan turun langsung ke lapangan mengajak semua pihak memerangi karhutla. Masyarakat jangan bakar lahan, hati-hati kalau menggunakan api di lahan dan sampai terbakar, apalagi dengan sengaja. Sama-sama kita menjaga supaya tidak terjadi kebakaran hutan di wilayah Selatan. Sementara itu, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta tim penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel langsung PT SA di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.
Pihaknya juga menyegel lokasi perkebunan sawit milik PT TPR dengan pemasangan papan pelarangan kegiatan dan garis PPLH. Tim penegakan hukum KLHK telah menyegel 11 lokasi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Langkah-langkah ini akan terus tindaklanjuti guna memastikan kepatuhan perusahaan dalam upaya pencegahan. Syahrul Yassin Limpo mendatangi kantor Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetnek Kamis sore untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai menteri. Pengunduran diri Syahrul Yassin dari kursi menteri terkait dengan kabar penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Syahrul Yassin Limpo tidak datang seorang diri. Dia didampingi rekan separtai Siti Nurbaya yang juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya sore hari ini datang meminta waktu Bapak Presiden dan diberi kesempatan melalui Menseknek Pak Pratik untuk menyampaikan usul dan surat pengunduran diri saya sebagai menteri. Alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang saya hadapi dan saya harus siap menghadapi secara serius. Walaupun saya berharap jangan ada stigma dan presumption of innocence, maksudnya menghakimi saya dulu, karena tentu biarkanlah proses hukum berlangsung dengan baik dan saya siap hadapi. Pak Syahrul menyampaikan surat kepada Bapak Presiden yang isinya adalah pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian. Jadi surat itu sudah kami terima baru saja dan oleh karena itu segera akan saya laporkan kepada Bapak Presiden. Dan sebagai tindak lanjut ini tentu saja kita akan segera menindaklanjuti. Ya, nanti saya menunggu arahan Bapak Presiden. Sebelum menyampaikan surat pengunduran diri, Syahrul Yassin Limpo diperiksa selama 3 jam di Polda Metro Jaya. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Dan secara terbuka saya sampaikan apa yang dibutuhkan oleh penyidik. Dia dihadapi oleh banyak banget tadi dan prosesnya berlangsung cukup panjang, hampir 3 jam gitu. Saya capek banget, sementara saya baru pulang. Pada 19 Juni 2023, KPK memeriksa Syahrul Yassin Limpo atas kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. KPK kemudian menggeledah rumah dinas Syahrul Yassin Limpo di Widya Chandra, Jakarta dan rumahnya di Makassar. Saat penggeledahan, Syahrul Yassin sedang melakukan kunjungan kerja di Italia. Pemirsa, pernyataan tersebut disampaikan Firly Bahuri saat menggelar konferensi pers di gedung KPK Kamis sore. Firly menegaskan isu pemerasan kepada Menteri Yassin Limpo itu tidaklah benar. Firly juga menyinggung banyaknya pencatutan nama KPK beserta pimpinannya. Dan tempat itu adalah tempat terbuka, yang saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca ya. Nah, saya pastikan tidak ada. Ya, saya pastikan tidak ada. Bawanya $1 miliar banyak gitu. Ya, itu satu. Kedua, siapa yang mau ngasih uang $1 miliar itu? Ya, saya itu yang berikutnya saya kira itu. Yang pastikan adalah apa yang terjadi hari ini adalah tidak pernah terjadi di pada pimpinan KPK. Dan KPK tetap bekerja sebagaimana ketentuan hukum. KPK juga tidak pernah berkomunikasi dengan para pihak, apalagi yang tidak dikenal. Saya di Kementerian Pertanian itu kenalnya hanya menteri. Di saat rapat terbatas maupun sidang.
kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Ribuan warga Lahat mandi di Sungai Lematang. PJ Gubernur tinjau karhutlah via udara. Kemarau panjang, semangka masih panen menghasilkan rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Kembali Anda menyaksikan iNews Sumsel edisi hari ini, dan tentunya selain 3 informasi menarik tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya. Saya Anggun Prisma. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Ratusan hingga ribuan warga Lahat terpaksa menggunakan Sungai Lematang untuk mandi dan mencuci. Pasalnya, warga kesulitan mendapatkan air bersih karena sumur warga kekeringan. Sejak 3 bulan terakhir atau selama kemarau berlangsung, warga Kabupaten Lahat terpaksa mandi dan mencuci di Sungai Lematang. Penyebabnya sumur mereka mengalami kekeringan. Menurut salah satu warga yang beraktivitas di Sungai Lematang, mereka terpaksa menggunakan aliran sungai terbesar di Lahat ini sebagai solusi keringnya sumber air di rumah mereka. Setiap pagi dan sore hari, warga harus membawa barang cucian mereka atau hanya sekedar mandi ke Sungai Lematang. Ada juga warga yang membawa penampungan air untuk membawa air sungai ke rumah mereka. Volume Sungai Lematang merupakan sungai yang berada di tengah kota Lahat. Airnya menurun. Meski alirannya sudah sangat kecil, namun memenuhi kebutuhan sehari-hari warga Lahat. Ya, karena air sumur kering, jadi kita hampir kita mandi air Sungai Lematang aja karena air sumurnya kering kan. Kebetulan air sungainya juga jernih, jadi aman lah untuk mandi sementara air sumur kering. Ini tiap hari Bu mandi Bu? Iya, hampir tiap hari, tiap sore kita ke Lematang buat mandi. Warga berharap hujan segera turun sehingga mengisi air sumur mereka. Dari Lahat, Bala Putra iNews melaporkan. Belum sepekan dilantik, pejabat Gubernur Sumsel Agus Fatoni langsung tancap gas menindaklanjuti kebakaran hutan dan lahan. Pantauan udara kebakaran terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir di lahan warga dan lahan konsesi perkebunan. Belum sepekan dilantik sebagai pejabat Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni langsung tancap gas menindaklanjuti persoalan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Didampingi dan Rem 044 Gapo, Brigjen TNI M. Naudi Nardika, serta dan Lanut Sri Mulyono Herlambang, Kolonel Penerbang Sigit Gatot Prastio melakukan pantauan udara dari helikopter Kamis siang. Hasil pantauan udara kebakaran terjadi di ribuan hektar. Salah satunya di lahan di Desa Jungkal, Kecamatan Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kebakaran terjadi pada lokasi lahan masyarakat dan lokasi lahan konsesi perkebunan.
Deras angin membuat kepulan asap menjulang ke udara lebih cepat hingga menimbulkan kabut asap yang menyelimuti sejumlah kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sudah hampir 1 bulan, petugas Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan terpantau melakukan pemadaman pada titik lokasi kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan helikopter. Pemadaman sendiri sulit dilakukan karena terkendala terbatasnya pasokan air dan medan menuju lokasi kebakaran yang cukup terjal, sehingga salah satu optimalisasi pemadaman hanya dapat dilakukan dengan melakukan pemadaman dengan waterbombing helikopter. Kita melihat bagaimana situasi di lapangan. Jadi kalau kita lihat lokasi kebakaran itu ada 2, yaitu memang yang dimiliki oleh masyarakat dan ada yang di wilayah konsesi, wilayah perkebunan. Jadi dua hal itu yang kita temukan. Ada yang sudah mati, ada juga yang masih hidup. Tapi tadi helikopter terus bekerja untuk memadamkan api itu. Daerah di kabupaten kota, khususnya daerah Oki itu hari tanpa hujannya sudah semakin lama. Jadi itu yang jadi kendala. Selain itu juga jarak tempuhnya juga dan lokasinya yang sulit dijangkau. Dan waktu dekat ada pelaksanaan TMC nih, Pak? Kalau TMC, hari ini kita masih melaksanakan TMC sampai tanggal 6. Mudah-mudahan dengan dibantu doa kita bersama, yang tadinya awannya potensi hujan menjadi hujan. Dalam pantauan udara juga pejabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni menemukan bekas sisa kebakaran hutan dan lahan yang menghitam dan mengering. Namun belum padamnya api masih menimbulkan kepulan asap. Seperti halnya kabut asap di wilayah Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dari Palembang, Muhammad Rizal Falepi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan hingga kini terus terjadi di Kabupaten Oki hingga menjadi sorotan Kapolda Sumsel. Ia pun turun tangan ke lokasi rawan karhutla, mengajak semua pihak perangi karhutla. Berdasarkan pemantauan satelit cuaca, Ogan Komering Ilir merupakan kabupaten dengan beberapa kecamatan yang rawan karhutla. Bahkan kabut asap yang melanda kota Palembang merupakan kabut asap kiriman dari Kabupaten Oki. Untuk itu, Kapolda Sumsel Irjen Pol Albertus Rahmat Wibowo turun langsung mengajak semua pihak memerangi karhutla. Salah satunya di Kecamatan Tulung Selapan. Kapolda Sumsel mengingatkan jangan membuka lahan dengan membakar. Hati-hati dengan api, jangan sampai membakar lahan. Ia mengajak untuk membuat embung air mengingat ketersediaan air saat ini sangat sulit. Pesawat waterbombing akan beroperasi maksimal jika di lokasi titik api banyak terdapat embung karena jam kerja pesawat waterbombing tergantung ketersediaan air. Selain itu, perusahaan diminta harus maksimal dalam penanganan karhutla. Masyarakat jangan bakar lahan. Hati-hati kalau menggunakan api di lahan, jangan sampai terbakar, apalagi dengan sengaja. Kemudian yang kedua, kami minta kepada perusahaan-perusahaan, juga kepada pemerintah daerah Kecamatan Tulung Selapan bersama seluruh warga Kecamatan Tulung Selapan untuk membuat embung. Air sekarang sudah sangat sulit. Nanti kalau embung yang sudah ada, kita akan arahkan helikopter waterbombing itu untuk beroperasi di sini. Helikopter waterbombing itu jam terbangnya terbatas, jadi dia tergantung water source atau sumber airnya aja. Semua pihak diminta untuk terus membantu pemerintah memerangi karhutla. Jaga alam, alam jaga kita, lestarinya alam ada di tangan kita. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Kami akan hadir dengan informasi mantan Kadinas Pertanian Oku diduga terima dana serasi. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjida Karamai. Pemirsa, mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Oku, Joni Saiho, menjadi saksi dalam persidangan perkara korupsi serasi di Kabupaten Oku. Salah seorang terdakwa menyebutkan memberikan uang 50 juta kepada saksi yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pertanian. Persidangan kasus dugaan tindak pidana korupsi program serasi Oku menghadirkan saksi mantan Kadis Pertanian Kabupaten Oku, Joni Saiho. Kedua terdakwa Agus Paharyono sebagai PPK dan bagian bidang sarana dan prasarana bersama terdakwa Hendra Heriadi selaku honorer staf bidang administrasi di seksi pengolahan lahan dan air. Saksi Joni Saiho mengatakan dirinya menjabat Kadis Pertanian Oku dari 2017 sampai 2018. Berkat usulan darinya, program serasi Oku mendapatkan kucuran dana sebesar 1.290 juta rupiah. Ia mengaku baru mengetahui pidana korupsi setelah dua bawahannya ditangkap. Menurutnya, terdakwa Agus tidak pernah koordinasi dengannya selaku pimpinan. Mendengar ucapan saksi tersebut, terdakwa Agus langsung bicara bahwa selalu berkoordinasi dengan saksi. Bahkan ia mengaku menyetor uang 50 juta rupiah kepada saksi. Itu hak mereka untuk menerima. Karena kita di sini kan mengutamakan unsur praduga tak bersalah. Dan itu hanya sebutan tanpa alasan, tanpa bukti. Itu aja. Itu ya. Karena seluruh ketanggung jawab itu kita sebagai kepala dinas itu kan sudah diambil oleh ahli dari provinsi. Tindak pidana korupsi program serasi Oku merugikan negara 336 juta rupiah. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Alat peraga kampanye atau APK bakal calon legislatif menjamur di Oku Timur. Bawaslu Oku Timur akan segera melakukan inventarisir dan penertiban terhadap APK yang melanggar aturan. Suasana pemilu mulai terasa di Kabupaten Oku Timur. Saat ini APK dari Bacalek pun sudah mulai terlihat terpasang di pinggir jalan. Menanggapi hal tersebut, Komisioner Bawaslu Kabupaten Oku Timur menegaskan saat ini pemasangan alat peraga kampanye berbentuk apapun dilarang, mengingat masih tahap sosialisasi belum memasuki masa kampanye. Tahapan kampanye diperkirakan bulan November setelah penetapan DCT atau daftar caleg tetap. Untuk saat ini, Bawaslu Oku Timur berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi serta pemerintah daerah Kabupaten Oku Timur terkait penertiban serta penindakan pelanggaran alat peraga tersebut. Kita beri jangka waktu 10 hari dengan kawan-kawan partai untuk memperingati bacalek yang sudah memasang APK di pinggir-pinggir jalan. Dari Oku Timur, Jadmiko Francisco, iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Daerah Partai Perindo Ogan Komering Ulu melakukan penyerahan berkas caleg ke Komisi Pemilihan Umum Oku. Penyerahan itu ada perubahan bacalek yang dinilai potensial oleh DPD Perindo Oku.
Para bacalek DPD Perindo Ogan Komering Ulu dipimpin Ketua DPD Perindo Ogan Komering Ulu Yari Ferliansyah mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Ogan Komering Ulu. Para caleg Perindo Oku ini menyerahkan berkas daftar calon tetap yang dinilai potensial untuk bertarung pada Pileg 2024 mendatang. Tanpa hambatan berarti berkas DCT Partai Perindo diterima langsung oleh KPU Oku. Perindo Ogan Komering Ulu menargetkan 2 kursi yang akan bertarung di Dapil 2 meliputi Kecamatan Lengkiti, Sosobuaya Rayap, Kecamatan Semidang Aji, Ulu Ogan, Muara Jaya, dan Kecamatan Pengandonan, serta Dapil 3 Kecamatan Batu Raja Barat, Lubuk Batang, dan Kecamatan Lubuk Raja. Berkas DCT Perindo Oku mengalami perubahan nama caleg untuk mendongkrak perolehan suara mendatang. Alhamdulillah pada hari ini, tepatnya di tanggal 2 Oktober tahun 2023, di sini Ketua Partai Perindo khususnya DPD Kabupaten Oku menyerahkan berkas bakal caleg DCT ke KPU di Oku. Dalam hal ini kami sangat berterima kasih kepada pihak KPU karena sudah menerima berkas dari Partai Perindo tanpa ada kekurangan satu. Mungkin apa Pak? Ada penambahan atau penambahan? Ada satu perubahan khususnya di Dapil 2. Saat ini, para caleg DPD Perindo Oku mengaku sudah terjun ke lapangan dan menyentuh langsung masyarakat dengan memberikan tindakan langsung mulai dari membuka akses jalan pemukiman warga, termasuk membantu masyarakat di bidang kesehatan, serta fasilitas olahraga dan pelatihan. Melalui Partai Perindo itu mengadakan sosialisasi per desa, dan juga itu kita ada ambulan untuk membantu masyarakat, dan juga kita membuka jalan, akses jalan. Kebetulan juga itu dana pribadi kita untuk kesejahteraan rakyat Oku. Di daerah mana itu Pak? Itu tepatnya di Dapil 2, Sosobuaya Raya. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustina iNews melaporkan. Kami akan hadir pemirsa dengan informasi kemarau panjang Semangka masih panen menghasilkan rupiah. Sesaat lagi. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Dia menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Perhelatan akbar pesta olahraga paling bergengsi se-Asia digelar. Saksikan kemegahan opening ceremony, laga-laga seru sepak bola, bulu tangkis, voli, serta kemeriahan closing ceremony. Asian Games 2022, Selasa 19 September sampai Minggu 8 Oktober, live di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget.
Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjira Karamai. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Pemirsa, pemerintah berencana melakukan privatisasi sektor energi. Isu hangat ini menjadi perhatian mendorong BEM Universitas Sriwijaya menyelenggarakan Prodigious Talk Show dengan tema mengupas tuntas privatisasi sektor energi di Indonesia. Dialog tersebut dihadiri oleh Serikat Pekerja PLN, BEM se-Indonesia, serta berbagai pihak yang peduli terhadap perkembangan sektor energi di tanah air. Sekjen Serikat Pekerja PLN Bintoro Suryo Sudibyo menyoroti bahaya privatisasi sektor energi. Ia menekankan bahwa perlawanan dan mitigasi yang tepat diperlukan untuk mencegah negara harus menanggung subsidi yang besar jika terjadi masalah dalam privatisasi. Krisis kelistrikan di Indonesia terjadi saat pemerintah memberikan akses kepada swasta maupun asing untuk ambil bagian pada pengadaan kelistrikan, terutama pada pembangkit. Saat ini posisi PT PLN hanya berada di tengah atau pengadaan jaringan transisi. Nantinya harga listrik di Indonesia dikuasai para pengusaha swasta. Koordinator Indonesia Valuation for Energy and Infrastructure Ahmad Daryoko menjelaskan bahwa privatisasi adalah langkah untuk mereduksi peran pemerintah dalam sektor energi. Outputnya itu kita ingin suarakan kondisi yang sebenarnya, bahwa ancaman privatisasi di sektor energi itu membahayakan bangsa dan negara. Karena apa? Kalau ini kita biarkan, ya, semuanya berjalan, ya, dan tidak ada perlawanan sama sekali dan tidak langkah-langkah mitigasi, yang terjadi nanti yang terdampak adalah pemerintah harus menanggung subsidi dan kompensasi yang luar biasa besar, dan atau kalau pemerintah tidak mampu nanti rakyat bisa menanggung tarif listrik yang sangat mahal. Secara bersama. Setelah HSA di IPO-kan, kemudian undang-undang power wheeling ini sah, itu yang subsidi berapa akan dicabut. 300 triliun akan dicabut. Nah, kalau itu sudah dicabut, apa akibatnya? Anda ya, ini pengalaman Filipina yang biasanya bayar listrik taruhlah 300.000 akan menjadi 1,5 juta, naik. Untuk keberlanjutan dan keberlangsungan ketahanan keamanan dan juga energi Indonesia ini sangat penting, terutama di sektor energi gitu, karena memang energi adalah salah satu sektor yang sangat krusial dalam mempertahankan kedaulatan negara. Misal contohnya saja, ketika misal kita tidak dihadapi dengan listrik di rumah kita saja, kita nggak bisa mau ngecas handphone, nggak bisa menyaksikan televisi, yang dimana Acara ini telah memberikan platform yang berharga bagi pemangku kebijakan, pekerja PLN, dan mahasiswa untuk berdiskusi tentang privatisasi sektor energi di Indonesia. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi terakhir, pemirsa. Meski di musim kemarau, petani di Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Banyuasin masih panen semangka. Di lahan seluas 3/4 hektar dapat menghasilkan sekitar 6 ton semangka.
Penanaman semangka di lahan seluas 3/4 hektar ini sebetulnya membutuhkan air cukup banyak. Petani semangka tidak menyangka musim kemarau cukup panjang tahun ini. Namun dengan kesabaran dan merawat dengan penyiraman secukupnya, buah semangka masih dapat dipanen. Tidak sia-sia usaha kerja keras petani menunggu selama 60 hari, lalu panen mendapatkan hasil sekitar 6 ton dengan harga jual Rp3.000 per kilogram. Sedangkan satu buah dapat mencapai hingga 4 hingga 5 kilogram beratnya. Di musim kemarau ini masihlah dapat. Apa alasannya lebih awal dipanen ini? Karena kekurangan air, cuaca kan, kekeringan. Menghasilkan berapa ton ini? Dan berapa lahan? Kurang lebih sekitar 6 ton, luas lahan sekitar 3/4 hektar. Pak Sembari sangat gembira karena hasil tanaman semangka miliknya masih dapat dipanen walau tidak sesuai dengan harapan. Semangka jenis non-biji dapat tumbuh dan menghasilkan buah meski dalam kondisi musim kemarau. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri iNews Sumsel edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Anggun Prisma. Sampai jumpa.